memobilisasi massa dalam jumlah besar dengan atas nama relawan. Ya ngapain gitu loh. Fokus aja lah pada tugas masing-masing membantu pemerintah. Presiden juga kegenitan itu diundang oleh teman-teman ke dalam acara itu, seperti itulah. Kan kita harus sampaikan dong, apa? Karena kita cinta pada republik ini, cinta pada presiden juga. Presiden jangan lagi ditarik pada agenda-agenda yang menurut kami lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Biaya besar, ya. Kemudian tidak menampakkan empati dengan situasi kekinian. Tidak ada urgensinya, tidak penting sebetulnya ya mobilisasi massa itu. Tidak ada urgensinya, maka kemudian kami juga menyarankan bahwa relawan itu harus nafas dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang turun ke bawah. Jangan kemudian bahwa Pak Jokowi memanfaatkan kebaikan Pak Jokowi yang tidak pernah menolak berbagai bentuk undangan, tidak pernah menolak berbagai uluran salaman dari rakyat. Itu kan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi kebaikan Pak Jokowi ini kemudian jangan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Pak Jokowi yang memiliki kecerdasan politik, leadershipnya yang sudah teruji, kemudian bisa terjebak, bisa dijebak dan bisa diseret-seret oleh relawan. Enggak lah. Kedua, ya tentu sebetulnya sangat disesalkan, walaupun kita tetap menghormati ya. Dalam sebuah negara demokrasi, Mas Hasto, seorang sekjen partai besar, partai pemenang, kemudian seolah-olah head to head melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh kawan-kawan relawan. Sekali nggak ada apa yang terganggu dari kita. Ya, kita semua sama-sama harus menjaga presiden pada posisi yang bagus gitu ya, tidak menarik-narik presiden pada satu panggung yang menurut kita ya, di mana kita menempatkan presiden baru saja menyelenggarakan ya G20 dan itu dipuji kalangan internasional seperti itu. Nah, ada beberapa catatan yang harus kita sampaikan ke teman-teman relawan. Apapun itu ya, seperti yang disampaikan Bung Benny tadi, tetap dibaca sebagai sebuah agenda politik, momentum politik, tidak sekedar silaturahmi. Publik membaca seperti itu. Nah, apalagi kita sama-sama orang politik, di mana ada titik temu, di mana ada pertemuan dalam skala besar, ya tidak mungkin hanya sekedar silaturahmi biasa di sana. Cover di luar silaturahmi biasa, iya gitu. Tetapi itu harus tetap dibaca sebagai sebuah momentum politik. Nah, kemudian ya, situasi momentum yang tidak tepat di tengah-tengah kita situasinya yang tadi, situasi yang saya sampaikan, pandemi belum selesai, harusnya masih level PPKM juga naik turun seperti itu, terus kemudian ada bencana ya. Nah, momentum ini yang juga tidak tepat menurut kita gitu, sehingga kemudian menarik presiden ke dalam satu acara itu di mana kita meletakkan presiden ya harus pada posisi yang berdiri di atas semua golongan, berdiri di atas seluruh kelompok seperti itu. Jadi tidak hanya bisa diinikan dalam satu kelompok relawan atau apapun seperti itu. Nah, tentu penyampaian apapun itu ya, presiden punya banyak momentum lah untuk menyampaikan visi tentang 2045 Indonesia emas dan lain-lain. Nah, tetapi ketika di Gelora Bung Karno ya, itu akan berbeda ketika ada yang namanya mobilisasi massa. Tetap orang membacanya itu adalah bentuk satu show of force. Apakah itu kumpul-kumpul silaturahmi? Ya tidak, silaturahmi covernya ya, kemasannya, tetapi intinya adalah show of force politik dari kalangan elit-elit relawan dengan memobilisasi massa dari berbagai daerah ke satu titik yang namanya Gelora Bung Karno. Nah, artinya apa? Bahwa ya hari ini kita harus bersama-sama lah ya mengatasi, apalagi Bung Benny kan juga kepala BP2MI buruh migran, penempatan pekerja migran Indonesia, bagian dari pemerintahan yang harus bisa menjaga suasana di pemerintahan ini menjadi sangat kondusif. Seperti itu, bukan kemudian menggelar satu acara dengan atas nama relawan yang itu mendowngrade agenda presiden. Yang tadinya sudah bagus tuh di mata internasional, malah didowngrade sendiri oleh teman-teman relawan. Mau dikatakan apapun itu ya, mau acara silaturahmi, ada kegiatan sosial juga di sana, iya, tapi publik membacanya itu adalah momentum
show of force politik relawan bersama presiden seperti itu. Oke, dan memang kemudian sulit untuk menafikan mengindahkan nuansa politik karena ada video viral Pak Beni nih yang kemudian ada di media massa. Kita saksikan bersama video berikut ini. Kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus contoh. Oke, silakan ditanggapi Pak Beni. Saya ingin menanggapi sebentar yang disampaikan Bung Mas Siston ya, bahwa ada pihak atau publik, tentu publik pun ya bisa terbagi dong, tidak harus dinyatakan klaim publik secara keseluruhan memandang bahwa itu show of force, bahwa itu adalah kegiatan yang memiliki agenda politik terselubung atau terbuka ya. Di pihak lain publik menganggap hal biasa ya, berkumpul. Yang kedua saya ingin tanggapi apa yang dimaksud kehadiran Pak Jokowi di tengah-tengah relawan kemudian itu dianggap sebagai mendowngrade kepemimpinan, kebesaran. Menurut saya enggak, ini kan masalah persepsi. Apakah sakralitas sebuah kekuasaan seorang presiden sehingga dia harus ya duduk di atas awan, duduk di singgasana? Tidak begitu. Apalagi seorang Pak Jokowi, dia bisa turun malam tengah hari, bangun kemudian membagikan sembako ya ke rumah-rumah penduduk. Dia bisa menggunakan pakaian yang biasa digunakan rakyat, datang ke tengah-tengah masyarakat. Apakah seperti yang dilakukan Pak Jokowi membagi buku ya kepada setiap orang, kaos yang dia jumpai, itu akan mendowngrade kepemimpinan? Enggak. Kepemimpinan hari ini adalah kepemimpinan yang diukur dari kerja. Kerja yang tentu ya visioner, bisa menjawab kebutuhan ke depan. Ya, artinya kalau dia datang di relawan maka bisa mendowngrade dan tidak datang ke relawan kita nggak usah menginikan publik lah, mensamarkan publik. Ya, artinya ini publik. Saya tuntaskan dulu, saya nggak potong loh Bung Masinton. Oke, Bang Masinton mohon ditahan. Oke, Pak Beni diselesaikan dulu pernyataannya. Artinya ini persepsi. Saya menghargai persepsi Bung Masinton, bahkan sikap Sekjen PDIP kita hormati loh. Ya, tapi kita juga punya hak untuk menjawab tidak seperti itu. Nah, yang kedua terkait video, ya ada 3 alasan, Mbak. Kenapa video ini memunculkan reaksi? Satu, ya muncul reaksi dari mereka yang tidak memahami secara utuh peristiwa itu karena tidak dari tempat. Kedua, dengan modal ya potongan video sehingga dia berpikir sesat. Penggalan video, potongan. Ketiga, apa sih yang nggak digoreng di negara ini ya oleh pihak-pihak tertentu yang memang sangat anti pemerintah, sangat anti Jokowi, apalagi itu terjadi di tengah acara-acara Presiden Jokowi. Saya katakan obrolan itu adalah obrolan terbuka, nggak ada yang tertutup, dilakukan di sela-sela menjelang acara GPR dilaksanakan. Pak Jokowi punya kebiasaan ngobrol tanpa jarak, tanpa batas dengan siapapun termasuk relawan, didengarkan. Ada masalah apa? Semua relawan menyampaikan masalah-masalah problem lokal dan kondisi nasional, baik ekonomi, sosial maupun hukum. Ya, dari masalah kenegaraan, bahkan masalah honorer, masalah P3K, itu disampaikan. Ketika bagian saya sampaikan masalah isu kebangsaan, bahwa kondisi negara ini dalam ancaman serius. Ini kalau utuh, bagaimana ada kelompok ya masyarakat yang terus melakukan serangan kepada presiden dengan menghalalkan segala cara, dengan menyebarkan kebencian, fitnah, hoax, menyebarkan kebohongan, kemudian pencemaran nama baik kepada simbol-simbol negara, presiden, dan terakhir itu kepada ibu presiden sebagai simbol negara. Nah, saya katakan pada presiden, Pak, kalau kami mau tempur di lapangan, kalau kami mau melawan, kami ini pemenang, kita ini ini besar, kita bisa melakukan hal yang sama. Tapi poinnya ada 2 di situ, Mbak, bahwa kemarahan dan kegemesan tolong ditangkap. Siapa sih anak bangsa yang tidak marah ketika bangsa ini yang dilahirkan atas konsensus nasional untuk kepentingan merah putih dirusak oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan disharmoni atau harmoni masyarakat kita. Ya, isu agama digunakan, isu sara digunakan. Kita marah. Poin yang kedua, saya mendorong penegakan hukum. Pak Presiden, ini kuncinya penegakan hukum. Artinya, kami relawan yang berpikir waras, bukan demo terus-menerus, bukan kemudian memprovokasi rakyat di jalan-jalan, bukan menebar kebencian dan caci maki hujatan kepada pemerintahan. Kami mengambil cara waras mengusulkan pada Presiden penegakan hukum. Dan ketiga, Mbak, nilai poin pentingnya apa? Presiden selalu mengajarkan pada kami, jangan kalian sabar
Saya aja presiden bisa sabar, kenapa kalian nggak bisa sabar? Oke, Dan baik. kalian jangan melakukan apa yang mereka lakukan pada kita. Itu poinnya harusnya. Baik, Ya. baik, Pak Beni. Terakhir saya ke Pak Masinton sebelum juga Pak Beni nanti menutup diskusi kita hari ini. Menurut Ya. PDI Perjuangan, bagaimana sebetulnya Presiden Jokowi bersikap dalam situasi saat ini, tarik menarik, apalagi sudah mau menjelang Pilpres? Iya, intinya hari ini adalah bagaimana kita membangun empati bersama, kepedulian bersama dalam situasi yang hari ini sedang tidak baik-baik saja kan, baik dampak dari pandemi, kemudian dampak dari krisis global gitu, kemudian ada bencana di berbagai daerah. Nah, solidaritas kebersamaan ini kan yang harus seharusnya dilakukan dan dikerjakan pemerintah terus-menerus, bukan kemudian ya di mana mengatasnamakan relawan, menghimpun dan memobilisasi massa dengan anggaran yang sangat besar ya untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang menurut saya ya Dan bukan kebangsaan. mubazir gitu loh, mubazir dan masyarakat tuntutannya bukan itu saat ini. Nah, maka kita minta umpama di situ itu yang dalam komunitas relawan itu ada Bung Beni, satu diantaranya bagian dari elemen pemerintahan, ada beberapa komisaris-komisaris di sana, komisaris BUMN, ya, kemudian ada juga Kadin, ketua umum Kadin apa segala macam. Gunakanlah anggaran itu Dan untuk kader-kader partai politik, Pak Masinton. Ada kader-kader partai politik. Oke. iya, Kadernya dari partai Pak Masinton juga banyak yang terlibat. itu bukan representasi partai politik, kan relawan. Ya. Relawannya yang saya katakan itu ya mungkin seperti Pak Beni Ya. masih merasa diri. Kalau saya udah nggak mau saya merasa diri sebagai relawan karena saya kader partai politik, nggak pernah saya mau ikut relawan. Itu salah satunya itu. Pak Beni udah wakil ketua umum partai Hanura ya, kemudian kepala BP2MI, yang lainnya itu sudah mendapat posisi komisaris di BUMN. Ngapain lagi memobilisasi memobilisasi massa dalam jumlah besar dengan atas nama relawan? Ya ngapain gitu loh. Oke. Fokus aja lah pada tugas masing-masing membantu pemerintah. Saya juga Baik. Presiden juga kegenitan itu diundang oleh teman-teman ke dalam acara itu, seperti itulah. Kan kita harus sampaikan dong apa, karena kita cinta pada republik ini, cinta pada presiden juga. Presiden jangan lagi ditarik pada agenda-agenda yang menurut kami lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Biaya besar ya, kemudian tidak menampakkan empati dengan situasi kekinian gitu, yang sebenarnya kalau kita mau real itu kan bisa aja dipending dulu, kapan ambil momen yang tepat, bukan kemudian ini kita masih suasana bencana, kita tampakkan dong bentuk empati kita, bukan mobilisasi politik. Hari ini yang perlu diketahui oleh publik adalah empati dan solidaritas kemanusiaan. Baik. Membangun kebersamaan dalam Ya. situasi yang sangat sulit ini. Baik. Bukan kemudian soal politik apa segala macam, di mana pemilu 2024 itu masih jauh. Baik. Nah, Baik. jadi kita semua jangan membawa hiruk pikuk republik ini, termasuk relawan, Baik. dalam situasi politik yang itu malah bukan malah menciptakan suasana yang kondusif, malah jadi memunculkan persepsi-persepsi negatif Baik. kepada pemerintah itu sendiri. Baik, Pak Beni Demikian. bisa dilakukan Ya, karena bisa. memang aksi-aksi ini dianggap Ya. banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Apakah relawan akan menghentikan aksi-aksi seperti ini atau terus jalan? Itu kan pandangan Pak Masinton, teman baik saya. Jangan aksi-aksi maslahat seolah-olah hanya absolutely milik partai politik. Nah, relawan itu adalah bagian dari anak bangsa. Terkait acara kemarin telah menunjukkan kepedulian terhadap bencana Cianjur. Doa bersama dilakukan, pengumpulan dana dikerjakan, hari ini disalurkan. Apakah itu bukan sebuah empati? Nah, artinya ini hanya cara saja. Partai mungkin punya cara yang berbeda untuk menggalang ya simpati kader-kader partainya, kemudian mengumpulkan bantuan dan menyalurkannya. Relawan punya cara tersendiri. Saya yakin dan tegaskan tidak ada agenda politik apapun, dan itu sebetulnya udah terjawab. Jadi agak ambigu nih Bung Masinton, di satu sisi tidak membaca ada mendukung politik, tapi seolah-olah tuduhannya ini adalah sopos untuk kepentingan politik. Insya Allah enggak lah. Relawan akan terus bekerja dalam semangat kebangsaan, dalam semangat persepsinya saya hormati, tapi yakin relawan
akan terus kerja dengan agenda-agenda keindonesiaan, agenda-agenda kebangsaan untuk menjawab tantangan hari ini dan juga masa-masa mendatang. Baik, nanti waktu juga yang akan membuktikan apakah memang aksi-aksi tersebut memang adalah tujuannya kebangsaan atau memang ada hidden agenda politik di baliknya. Karena memang saya bicara waktu juga yang harus memisahkan kita. Bang Masinton dan juga Pak Bani, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Selamat malam. Makasih Terima kasih, banyak, Pak Masinton. Thank you.